Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas TI 24C dengan NIM 2441 6226 201 237. Mohon izin kepada Bapak Insinyur Fatur Rahman, SPD MT, selaku dosen pengampu mata kuliah proses manufaktur ini. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tiga materi yang akan saya ambil dalam proses manufaktur ini, yaitu yang pertama ada dasar-dasar pengecoran logam. Yang kedua ada proses pengecoran logam, dan yang ketiga ada proses lembar logam. Dasar-dasar pengecoran logam. Di sini ada definisi dari pengecoran. Pengecoran adalah proses logam lebur ke dalam cetakan, kemudian mengeras sesuai dengan bentuk rongga cetakan. Contoh produk dari pengecoran ada blok mesin, pipa, produk kereta api, kerangka mesin, dan perhiasan. Di sini ada gambar contoh produk dari pengecorannya, dan di sini ada proses pengecorannya. Next. Selanjutnya ada prinsip dasar pengecoran. Pengecoran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pembuatan pola, pembuatan cetakan, peleburan logam, penuangan logam cair, pendinginan, pembongkaran cetakan, dan finishing hasil cor. Dan ada jenis logam yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada besi cor, ada baja cor, aluminium, dan yang terakhir ada tembaga dan kuningan. Ini ada gambar dari pembuatan cetakan. Ini ada gambar pengecoran, dan yang ini ada peluburan logam. Next. Sini ada klasifikasi proses pengerasan. Proses solidifikasi adalah proses pembentukan material dengan cara mencairkan bahan terlebih dahulu, lalu didinginkan hingga mengeras sesuai bentuk yang diinginkan. Proses ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada casting of metals, atau yang disebut juga sebagai pengecoran logam, yang dimana artinya adalah proses pembentukan logam dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Di sini ada jenis-jenisnya, itu ada terdiri dari yang pertama ada expandable mode casting, yang dimana adalah cetakan hanya dipakai satu kali saja. Contohnya seperti sand casting atau pengecoran pasir. Yang kedua ada permanent mode casting, yang dimana adalah cetakan dapat digunakan berulang kali. Lalu di sini ada jenis yang kedua, yaitu ada glass working, yang dimana adalah proses pembentukan bahan kaca menjadi berbagai bentuk produk. Dan yang terakhir ada processing of polymers and PMCS, yang dimana adalah proses pembentukan plastik dan material komposit. Di sini ada beberapa prosesnya yang termasuk ke dalam processing of polymers and PMCS. Yang pertama ada extrusion, yang artinya adalah mendorong material keluar melalui cetakan. Yang kedua ada injection molding, yang artinya adalah menyuntikkan material cair ke cetakan. Yang ketiga ada other molding process. Other molding processes, yang dimana itu adalah proses pencetakan lainnya. Dan yang terakhir ada special process for PMCS, yang dimana itu adalah proses khusus untuk material komposit. Selanjutnya ada kemampuan dan keuntungan pengecoran dan juga kekurangannya. Kemampuan dan keuntungan pengecoran. Yang pertama ada pengecoran dapat membentuk komponen dengan geometri eksternal atau internal yang kompleks. Lalu ada juga beberapa proses pengecoran dapat langsung membentuk geometri akhir produk sehingga tidak memerlukan proses manufaktur lainnya. Yang ketiga ada pengecoran dapat digunakan untuk membuat komponen yang sangat besar atau lebih dari 100 ton. Yang keempat, ada proses pengecoran dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis logam yang dapat dipanaskan hingga lebur. Dan yang terakhir, ada beberapa metode pengecoran cocok untuk produksi massal. Di sini ada kekurangannya, ada tiga kekurangan, yaitu yang pertama ada sifat menyerap atau merembes, yang kedua ada keakuratan dimensi geometrik, dan kerataan permukaan yang rendah. Dan yang terakhir ada bahaya atau risiko keselamatan kerja saat peleburan logam.
Selanjutnya ada proses pengecoran. Pengecoran di sini ada cetakan memiliki rongga sesuai dengan dimensi atau bentuk komponen yang ingin dibentuk. Lalu, dimensi rongga sedikit lebih besar untuk mengkompensasi penyusutan saat logam mengalami proses pendinginan dan pengerasan. Selanjutnya ada setiap logam memiliki karakteristik penyusutan yang berbeda dan bahan cetakannya ada seperti pasir, gips, keramik, dan logam. Selanjutnya ada tahap pengecorannya. Yang pertama ada logam dilebur pada temperatur tinggi hingga berubah menjadi cair. Yang kedua ada logam cair dituangkan ke dalam cetakan dan akan mengalami proses pendinginan. Yang ketiga, ada seiring dengan menurunnya temperatur, logam akan mengeras. Yang keempat, selama proses pengerasan terjadi, perubahan fase pada logam membentuk properti hasil pengecoran. Yang kelima, jika pendinginan atau pengerasan selesai, cetakan dilepas. Dan yang terakhir, terus selanjutnya itu ada trimming, cleaning, inspecting, dan heat treatment. Lalu di sini masuk ke materi yang kedua yaitu proses pengecoran logam, di mana proses pengecoran dimulai dari pembuatan pola atau model produk yang akan dicetak. Setelah itu, dilakukan pembuatan cetakan, peleburan logam, dan penuangan logam cair ke dalam rongga cetakan. Setelah logam membeku, hasil cor dikeluarkan dari cetakan. Lalu, dilakukan proses finishing seperti pemotongan dan penghalusan permukaan. Setiap tahapan harus dilakukan dengan teliti agar kualitas produk tetap baik. Selanjutnya ada jenis-jenis cetakan. Yang pertama ada cetakan pasir atau sandcasting, yang dimana cetakan pasir adalah jenis cetakan yang paling umum digunakan. Dibuat dari campuran pasir silika, tanah liat atau bentonit, dan air sebagai pengikat. Pola atau pattern ditekan ke dalam pasir untuk membentuk rongga cetakan. Lalu, logam, ca- logam, logam cair dituangkan ke dalamnya. Yang kedua, ada cetakan permanen atau permanen mold casting, yang dimana cetakan permanen dibuat dari logam seperti baja atau besi sehingga dapat digunakan berulang kali. Proses penuangan dilakukan secara gravitasi tanpa merusak cetakan. Yang ketiga ada die casting, yang mana die casting adalah proses pengecoran menggunakan cetakan logam permanen dengan tekanan tinggi untuk memasukkan logam cair ke dalam cetakan. Ini ada gambar-gambarnya, yang ini ada cetakan sand casting kayak seperti ini, dan permanen mold casting seperti ini, dan yang terakhir ada die casting seperti ini. Sini ada pembuatan cetakan pasir atau sand mold casting, yaitu caranya adalah yang pertama, proses pembuatan cetakan menggunakan pasir sebagai media cetak. Lalu pola ditempatkan pada pasir, pasir dipadatkan mengikuti bentuk pola, pola dilepas sehingga terbentuk rongga cetakan, logam cair dituangkan ke dalam cetakan, dan setelah membeku, cetakan dihancurkan untuk mengambil hasil cor. Yang kedua ada cetakan permanen atau permanen mold casting, yang dimana proses pengecoran menggunakan cetakan logam yang dapat digunakan berulang kali. Cetakan logam dipanaskan dan diberi pelumas. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Setelah dingin dan membeku, produk dikeluarkan. Cocok untuk produksi massal dengan hasil lebih halus. Dan yang ketiga ada die casting, yang dimana proses pengecoran dengan menyuntikkan logam cair ke cetakan logam menggunakan tekanan tinggi. Logam cair disuntikkan ke dalam die atau cetakan. Tekanan tinggi membuat bentuk lebih presisi, pendinginan berlangsung cepat, dan banyak digunakan pada produk otomotif dan elektronik karena hasil halus dan akurat. Selanjutnya ada jenis-jenis tungku pengecoran. Yang pertama, itu ada directed pull fired furnace, yang dimana logam dilebur langsung oleh pull burner, melebur logam non-ferro, copper-based alloys, and aluminium. Gambarnya seperti ini. Dan yang kedua ada tungku crucible atau crucible furnace, yang dimana menggunakan wadah crucible untuk melelehkan logam, cocok untuk kapasitas kecil.
Ya, gambarnya ada seperti ini. Ada tiga jenis. Dan yang ketiga ada tungku busur listrik atau electric arc furnace, yang dimana menggunakan energi listrik berupa busur api untuk melebur logam dengan suhu tinggi. Gambarnya seperti ini. Dan yang keempat ada tungku induksi atau induction furnace, di mana menggunakan induksi elektromagnetik, proses lebih cepat dan hasil logam lebih bersih. Gambarnya ada seperti ini. Selanjutnya, di sini ada cacat pada pengecoran dan cacat pada cetakan pasir. Cacat pada pengecoran yang pertama ada istilah misrun atau yang disebut dengan logam tidak mengisi cetakan dengan penuh. Yang kedua ada cold shoot, aliran logam tidak menyatu sempurna. Yang ketiga ada cold shots, yang artinya percikan logam membentuk gelembung kecil. Yang keempat ada screen cake cavity, yang dimana muncul rongga akibat penyusutan logam. Dan yang kelima ada microporosity, di mana pori-pori kecil pada hasil core hot tearing atau hot cracking retak saat logam mendingin dan menyusut. Juga cacat pada cetakan pasir, istilah pertama itu sand blow, itu yang disebut dengan gas terjebak saat penuangan. Yang kedua ada pinholes, lubang kecil pada hasil cor. Yang ketiga ada sand wash, yaitu erosi pasir akibat aliran logam. Yang keempat ada scapes, di mana permukaan cor menjadi kasar. Yang kelima ada penetration, yang dimana logam masuk ke celah pasir cetak. Yang keenam ada mold chip, yaitu pergeseran cetakan. Yang ketujuh ada foreship, inti cetakan bergeser. Dan yang kedelapan ada mold crack, adalah cetakan retak saat proses cor. Sini ada petiman perancangan produk cor, desain produk, yang dimana bentuk dibuat sesederhana mungkin, mengurangi penggunaan inti cetakan, dan mempermudah proses pengecoran. Ini ada bentuk sudut, hindari sudut terlalu tajam. Sudut tajam mudah menyebabkan retak, dan gunakan radius atau fillet atau fillet. Lalu ada toleransi permesinan, di mana hasil pengecoran kurang presisi, perlu tambahan toleransi untuk finishing, dan pemesinan dilakukan agar ukuran lebih akurat. Ini ada materi yang terakhir yaitu proses lembar logam, yang dimana proses lembar logam atau sheet metal process adalah proses logam berbentuk lembaran menjadi produk tertentu melalui operasi seperti pemotongan, penekukan, penarikan, dan pengopresan menggunakan mesin dan cetakan. Nah, di sini ada sheet metal, yang dimana adalah lembar logam. Yang kedua ada plate metal atau plat logam. Ada cutting atau pemotongan. Ada bending atau penekukan. Dan yang terakhir ada drawing atau penarikan. Ada lembar logam. Lembar logam yang dimana memiliki ciri-ciri seperti yang pertama itu memiliki ketebalan antara 0,4 mm sampai 6 mm. Yang kedua, ketebalan lebih dari 6 mm disebut disebut plat logam. Yang ketiga, dibentuk menggunakan proses rolling. Yang keempat, proses lembar logam. Itu ada tiga, ada potong atau cutting, ada tekuk atau bending, dan ada tarik atau drawing. Yang kelima, ada temperatur pengerjaan lembar logam, yaitu ada dua cara pengerjaan, yang dimana umumnya yang pertama, umumnya pada suhu kamar atau cold working. Yang kedua, ada warm working, untuk material yang tebal, kertas, atau proses deformasi yang signifikan. Yang keenam ada tools atau punch and punch and die. Yang terakhir atau yang ketujuh ada mesin. Mesin yang dipakai adalah stamping press atau mesin press stamping. Next. Sini ada yang pertama ada proses cutting, yang dimana proses memotong lembaran logam menggunakan mesin potong atau press bertujuan mendapatkan ukuran sesuai desain, dan hasil potongan harus rapi dan presisi. Yang kedua ada proses bending, proses menekuk lembaran logam, membentuk sudut atau lengkungan tertentu menggunakan mesin bending, ya, dan banyak digunakan pada pembuatan rangka dan bodi. Yang ketiga ada proses drawing, di mana proses menarik lembaran logam ke dalam cetakan.
Membentuk produk cekung atau tabung digunakan pada pembuatan kaleng dan wadah dan membutuhkan tekanan yang besar. Yang terakhir atau keempat ada proses punching, di mana proses membuat lubang pada lembaran logam menggunakan punch dan dice. Bentuk lubang dapat disesuaikan kebutuhan dan banyak digunakan pada komponen mesin. Selanjutnya ada kelebihan proses lembar logam. Kelebihannya yang pertama ada produk lebih cepat, yang kedua ada hasil produk seragam, yang ketiga tingkat presisi tinggi, yang keempat cocok untuk produksi massal, dan yang terakhir ada material lebih hemat dan efisien. Selanjutnya ada kekurangan proses lembar logam. Yang pertama ada membutuhkan mesin khusus, yang kedua biaya awal cukup tinggi, yang ketiga ada ketebalan material terbatas, dan yang keempat ada risiko cacat seperti retak dan deformasi. Sini ada kesimpulannya di mana pengecoran logam dan proses lembar logam merupakan bagian penting dalam proses manufaktur. Pengecoran digunakan untuk membuat bentuk produk yang kompleks melalui proses pencairan logam, sedangkan proses lembar logam digunakan untuk membentuk logam melalui gaya tekan dan pembentukan. Kedua proses tersebut memiliki kelebihan masing-masing dan banyak diterapkan dalam berbagai bidang industri untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien. Begitu saja, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.